Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang asal-usul bahasa Indonesia? Simak video ini untuk mengetahui jawabannya. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, salah satu bahasa tertua di Asia Tenggara. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan di Nusantara. Sejarah penggunaan bahasa Melayu terekam dalam berbagai prasasti seperti Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuwo. Bahasa Melayu telah dipakai bukan hanya sebagai bahasa pergaulan, tetapi juga bahasa resmi kerajaan. Inilah titik awal yang membuat bahasa Melayu menyebar luas di kawasan Nusantara. Ketika kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit runtuh, bahasa Melayu tidak ikut hilang. Bahasa ini tetap digunakan oleh rakyat di berbagai pelabuhan dan pusat perdagangan. Sementara itu, penjajah yang datang ke Nusantara mencoba memperkenalkan bahasa mereka, terutama bahasa Belanda. Namun, bahasa Belanda hanya digunakan oleh sebagian kecil kalangan elit, sehingga tidak pernah menjadi bahasa rakyat. Bahasa Melayu tetap bertahan sebagai bahasa komunikasi lintas daerah. Memasuki abad ke-20, semangat nasionalisme mulai bangkit. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Disitulah untuk pertama kalinya nama bahasa Indonesia diumumkan sebagai bahasa persatuan. Momen ini menjadi titik balik sejarah. Bahasa Melayu diberi nama baru, Bahasa Indonesia. Sebuah identitas baru untuk bangsa yang sedang berjuang merdeka. Pemilihan bahasa Indonesia merupakan keputusan brilian. Bahasa ini tidak memihak satu suku pun. Ia egaliter, mudah dipelajari, dan sudah dikenal luas. Karena itu, seluruh rakyat dapat menerimanya. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam UUD tahun 1945 pasal 36. Sejak saat itu, bahasa Indonesia berkembang pesat di sekolah, pemerintahan, sastra, ilmu pengetahuan, hingga media massa. Bahasa Indonesia terus menyerap kosakata dari bahasa daerah dan bahasa asing agar tetap relevan mengikuti perkembangan zaman. Namun, di saat yang sama, bahasa ini tetap membawa jati diri Nusantara. Melalui bahasa Indonesia, kita belajar di kelas, berkomunikasi di media sosial, bersuara di ruang publik, dan membangun bangsa ini bersama-sama. Hari ini, bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Walaupun kita tetap harus melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya, bahasa Indonesia adalah jembatan yang menyatukan perbedaan kita. Satu bahasa membuat kita merasa sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu negara. Bahasa Indonesia adalah warisan, perjuangan, persatuan, dan masa depan. Selama kita merawatnya, menggunakannya dengan baik, dan mewariskannya kepada generasi berikutnya, bahasa ini akan terus hidup dan mengikat kita sebagai bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas. Dengan bahasa ini, kita memperkenalkan diri kepada dunia. Dengan bahasa ini pula, kita menulis karya, menciptakan ilmu, menyampaikan gagasan, dan menggerakkan perubahan. Dari ruang kelas kecil di desa sampai aula besar di kota-kota, bahasa inilah yang mempersatukan mimpi jutaan pelajar, guru, dan generasi penerus bangsa. Bahasa Indonesia adalah kebanggaan. Ia tumbuh bersama kita, berkembang bersama zaman, dan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita bercanda, berdiskusi, berdebat, berkarya, hingga bermimpi, bahasa inilah yang kita gunakan. Walau dunia terus berubah,
bahasa Indonesia akan tetap menjadi rumah, tempat kita kembali untuk mengenali jati diri kita sendiri. Selama kita tetap berbahasa Indonesia, kita tetap satu. Selama kita mencintainya, kita tidak akan tercerai-berai oleh perbedaan. Karena persatuan Indonesia berdiri di atas fondasi yang kokoh, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia.